Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar saudaraku semua? Saya berdoa semoga saudaraku yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, saudara, di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk kita tonton dan kita komentari dari seorang ustadz besar yang membahas isi Alkitab di dalam masjid dan disaksikan langsung oleh ratusan jemaahnya yang hadir di situ. Beliau membahas tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan menurut saya ini bagus karena sudah memberitakan firman Tuhan di dalam masjid. Tetapi yang saya komentari, apakah kitab mereka sudah tidak berlaku lagi sehingga mereka selalu membahas isi Alkitab di dalam masjid. Nah teman-teman, sebelum kita komentari lebih jauh, kita tonton dulu video berikut ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi.
Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Entahkah maksud sang ustadz ini untuk menjelekkan kekristenan ataupun untuk membalikkan Alkitab? Itu biarlah itu menjadi urusannya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa sang ustadz telah menceritakan bahwa Yesus itu telah mati dan Yesus itu telah bangkit. Saudara, saya mau lanjut dari ayat daripada Alkitab ini. Ya, memang betul Yesus mati. Apakah tujuan Yesus itu mati? Tujuannya adalah untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Karena akibat daripada dosa adalah kematian kekal di dalam neraka. Karena itulah Yesus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, harus menjelma menjadi manusia. Oh, mungkin ada kita yang berkata, bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Bukankah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Dia bisa berubah apa saja. Dia bisa berubah manusia. Dia bisa berubah menjadi api. Dia bisa berubah menjadi angin. Itulah kemahakuasaan Allah. Karena itu tidak terselidiki jalan Allah. Setingginya langit dari bumi, begitulah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Begitulah dalamnya rancangan Tuhan daripada rancangan manusia. Tuhan telah mempersiapkan bahwa seturut dengan firman Tuhan dalam Yesaya 53 bahwa Yesus itu akan menderita. Dia akan memikul salib kita. Orang mengira dia itu kena tulah, padahal penyakit kita lah yang ditanggung. Padahal kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dosa kita lah yang dipikul oleh Yesus itu sendiri. Saudara berkati Tuhan. Tetapi kekristenan juga bukan hanya bercerita di dalam kematian Yesus, tetapi juga bercerita dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga orang-orang percaya kepadanya pun pasti akan mengalami kebangkitan dan diselamatkan. Dan bukan hanya bercerita dalam kebangkitan, tetapi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Oke teman-teman, demikian cuplikan video ini, dan bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan membangun, agar saudara kita yang membaca komentar kalian bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana, saya menjelaskan tentang ini. Jadi proses editing Al-Quran itu kira-kira berlangsung sampai periode Khalifah kelima dari Bani Umayyah, pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Jadi dua orang ini yang sebenarnya menciptakan Al-Quran versi yang resmi gitu. Yang saya yakini itu juga berangkat dari teks yang sudah diinisiasi oleh Utsman. Nah, yang sekarang sebenarnya menjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana, kira-kira proses editing ini meliputi apa saja gitu. Dari masa Utsman sampai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Apa hanya ortografinya berubah gitu ya? Apa hanya ditambah dengan alif? Apa hanya ditambah dengan harkat-harkat? Karena dulu kita tahu tulisan Arab itu tulisan baru, teman-teman. Teman-teman harus menyadari juga ini. Jadi bahasa Arab sebagai bahasa tulisan itu bahasa baru banget, ya. Jadi pada abad ke-7 ketika Islam muncul, itu bahasa Arab itu baru bahasa kayak anak kecil. Jadi bahasa Arab sebelumnya itu namanya bahasa nabatian. Jadi kalau Anda baca, tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Mas Sofyudin ya, tentang inskripsi di Arab itu, Anda bisa tahu situ itu nggak ada titik koma dan seterusnya. Bahkan sekarang ada kawan yang meneliti tentang asal usul bahasa Arab ini melalui bukti-bukti inskripsi tulisan di atas bebatuan. Itu namanya Ahmad Al-Jalad. Dia memang ahli asal usul bahasa Arab lah kira-kira, melalui bahasa yang disebut dengan Talmudik, Safaitik dan seterusnya. Anda bisa Google nanti Safaitik language. Jadi itu bahasa awal yang digunakan di daerah di daerah selatan Yordania, utara Yordania, selatan Syria ya. Itu sebuah kerajaan besar, kerajaan Nabatian. Di sana masih terlihat sekarang Petra itu bagian dari kerajaan besar pada saat itu. Itu disebut dengan Talmudik dan Samudik, bukan Talmudik, Samudik. Jadi, kata Samud kan muncul di Quran kan? Jadi ujungnya di sana sebenarnya. Nah sayangnya di Saudi tidak diperbolehkan melakukan penelitian inskripsi
Jadi Anda benar, itu hanya ada sempalan-sempalan yang muncul di Twitter, mereka yang merekam kemudian di-sharing di Twitter. Tapi belum ada penelitian yang serius tentang inskripsi yang ada di Saudi Arabia. Karena itu persoalannya ya, kerajaan Saudi itu tidak sensitif dengan warisan dari Islam yang sangat luar biasa. Jadi monumen-monumen Islam, daerah-daerah yang dulu menjadi simbol dari Islam gitu pada masa Nabi itu sekarang sudah dibongkar, dibangun hotel-hotel. Ka'bah sudah berbeda, Masjidil Haram dulu ya nggak seperti sekarang kan, sudah mengalami perluasan, daerahnya dirubah dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengapresiasi warisan tradisi Islam awal kita. Itu sangat disayangkan ya, bahwa monumen-monumen penting tentang Islam awal itu sudah tidak ada. Sudah dirubah, kalaupun ada Gua Hiro menjadi tempat turis gitu, jadi sudah kehilangan nilai sejarahnya. Itu sangat disayangkan. Jadi Anda betul kalau Anda khawatir ini kenapa ini orang Saudi tidak peduli dengan warisan tradisi sejarah kita. Itu salah satu yang saya sendiri menyayangkan ini terjadi gitu. Padahal Islam itu lahir di sana gitu ya, yang seharusnya kita mempelajari secara lebih akurat ya, karena pertanyaan Anda itu tepat banget. Bukti apa yang kita miliki itu pertanyaan inti sebenarnya, tentang bukti apa yang kita miliki gitu. Sementara inskripsi di sana tidak bisa kita pelajari secara akademis. Jadi ekskavasi arkeologis itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan Saudi hingga sekarang.